Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Selamat datang di kelas saya, masih di kelas mata kuliah Manajemen Internasional. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita menjalankan perkuliahan kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap kalian semua dalam keadaan yang lebih baik daripada yang hari-hari kemarin. Luar biasa. Baiklah, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam masa-masa saat ini, walaupun kita masih dalam keadaan darurat pandemi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan banyak hal, bukan hanya melalui daring, tetapi kita bisa melakukannya di dalam kelas yang nyata. Dengan catatan bahwa kita tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan tetap juga menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Gitu ya. Baiklah, kali ini kita akan bicara tentang cross-cultural communication and negotiation di dalam manajemen internasional. Nah, ada beberapa hal yang nantinya harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam mencapai suatu kelulusan melalui capaian pembelajaran lulusan dan oleh prodi. Tidak hanya nanti mahasiswa bisa mengerti, memahami, tetapi juga bisa menganalisa serta bisa membandingkan dan menerapkan hal-hal apa saja yang sudah disampaikan di dalam kelas untuk nantinya diterapkan pada dunia nyata, gitu ya. Nah, kali ini sesuai dengan sub materi pembelajaran mata kuliah, kita akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama adalah the overall communication process, and then the second is communication flow, kemudian communication barriers, achieving communication effectiveness, dan managing cross-cultural negotiation. Wah, ini agak berat-berat nih ya, materinya. Tetapi mari kita bersama-sama kita kupas satu persatu supaya nanti tidak ada yang terlewatkan, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa tetap fokus dan tetap bisa menjaga stamina dalam menjalankan perkuliahan di kedepan hari. Baiklah, saya akan memulai dengan bagaimana sih proses dari komunikasi yang seharusnya terjadi. Nah, komunikasi ini sebetulnya terjadi karena adanya pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran informasi dari yang menyampaikan informasi ke penerima informasi, gitu ya. Misalnya kalau saya menyampaikan materi ini kepada kalian, ini saya sebagai sender dan kalian di dalam kelas saya ini sebagai receiver, gitu ya. Jadi si pengirim dan penerima ini saling bertukar informasi
Nah, di dalam proses pertukaran informasi ini informasinya ada pada jalur yang ke depan, ya, bukan ke belakang. Dalam arti gini, dari saya ke kalian, nanti kalian bisa mengambil suatu persepsi atau juga membuat suatu opini dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam perkuliahan kita. Ya. Nah, tetapi ada banyak hal yang dihadapkan di dalam proses komunikasi. Gitu. Misalnya, ada penyampaian yang mungkin diterima oleh receiver, dari sender ke receiver, ini ada mispersepsi. Ya. Atau juga ada ketidakjelasan makna yang disampaikan dari sender ke receiver, sehingga receiver membuat persepsi yang berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, hal ini kerap sekali terjadi di dalam suatu komunikasi, ya, baik itu komunikasi di dalam suatu perusahaan atau juga komunikasi keseharian kita. Ya, memang komunikasi ini memang tidak mudah dilakukan, gitu ya. Apalagi kalau sifatnya berkomunikasi dengan para karyawan atau dengan juga supervisor kita atau superior kita. Nah, ada informasi-informasi yang mungkin saja kita tidak sampai ke kita, atau juga kita tidak menyampaikan informasi yang valid kepada pemercaya kita, sehingga banyaknya permasalahan yang terjadi ini karena penyampaian atau juga penangkapan informasi ini terjadi kekurangan informasi. Nah, sehingga nanti ke depannya pasti akan terjadi misperception gitu, atau persepsi yang kurang. Gitu kira-kira. Nah, kalau di dalam komunikasi kita lihat konteksnya melalui budaya. Ini ada yang namanya high context, ada yang namanya low context di dalam suatu budaya. Kita lihat, kalau yang high context bagaimana ya? Nah, kalau yang low context bagaimana ya? Nah, kita tahu bahwa ini ada contoh-contoh negara-negara dengan budaya-budaya yang ada di negara tersebut. Kita lihat, yang high context ini paling atas adalah Chinese, ya, atau Cina. Yang low context adalah Swiss. Nah, di dalam high context, ya, ini disisipi atau ada di dalam budaya itu nilai-nilai ideologi, ini nilai suatu kepercayaan, ya, kemudian kebiasaan yang telah lama dilakukan. Nah, biasanya juga di dalam high context ini juga biasanya lebih ke intelektual atau juga kreatif orang-orangnya dalam sisi komunikasi, ya. Ini high context culture communication. Nah, kalau yang low context bagaimana? Yang low context itu biasanya ya yang biasa aja, tidak mengandung ideologi, kepercayaan ataupun prinsip-prinsip gitu. Pokoknya ya bicara seadanya saja, gitu ya. To the point istilahnya. Nah, kalau kita lihat ini high context, orang China, Korea, Vietnam, Arab dan segala macam. Ini biasanya mereka mau menyampaikan tujuannya, ini nggak to the point. Biasanya mereka lebih
suka ngomong di balik-balik itulah. Kalau istilahnya ada udang di balik batu ya. Konteksnya begitu. Jadi tidak secara terus terang menyampaikan keinginannya atau kebutuhannya di dalam suatu komunikasi. Beda dengan yang budayanya low context. Ya, orang-orang Skandinavian atau orang-orang Amerika, ini lebih yang to the point aja, gitu ya. Dia nggak mau yang bertele-tele dan ya udah maunya apa, ya udah butuhnya apa, butuh berapa, maunya gimana, gitu. Kalau yang orang-orang low context. Tetapi kalau yang high context ini biar kami perusahaan besar dengan jumlah yang seterusnya ya, bahasanya meninggi gitu ya. Kemudian baru di ujung-ujung menyampaikan maksud dan tujuannya. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang berbudaya low context gitu. Nah, yang mana Indonesia? Nah, kalian bisa gali lebih lanjut gitu. Oh, karena Indonesia itu banyak sekali ya suku budaya bangsanya. Ya, apalagi bahasanya juga beda-beda. Gitu. Indonesia yang mana nih? Yang high context atau yang low context? Atau in the middle of? Nah, yang mana nih Indonesia? Oke. Nah, kemudian saya akan bicara tentang communication flow. Ini communication flow ini ya. Ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dari pimpinan atau dari manajer ke bawahannya. Nah, ini adalah komunikasi downward namanya, atau komunikasi ke bawah. Nah, kemudian tujuan utama dari si manajer ini adalah untuk menginisiasi komunikasi. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi. Nah, biasanya manajer ini menggunakan saluran komunikasi yang ada, baik itu di dalam divisinya ataupun di luar divisinya, ini untuk mendapatkan instruksi atau juga umpan balik dari apa yang sudah dia sampaikan, baik itu di divisinya maupun di luar divisinya. Nah, channel facilities-nya atau fasilitas kanalnya ini menyampaikan banyak informasi ke siapa saja di dalam organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan kemampuan operasional dari perusahaan. Jadi dia mensuplai semua informasi-informasi. Jangan sampai nanti operasional ini terganggu. Jadi si manajer ini, manajer dalam arti bukan jabatannya manajer, tetapi sebagai pemilik perusahaan atau juga CEO ataupun direktur. Sebagai manajer, dia harus bisa menyampaikan informasi-informasi yang jelas dan valid. Baik itu dari sisi perusahaan atau dari luar perusahaan. Dengan catatan apa? Semua bagian di dalam perusahaan nantinya kalau diberikan informasi yang jelas dan informasi yang valid, divisi-divisi yang ada ataupun departemen-departemen yang ada ini bisa melakukan operasional dengan baik dengan informasi-informasi yang ada. Sehingga tidak terjadi adanya misperception. Nah, itu downward communication.
Nah, kemudian bagaimana yang upward communication? Nah, kalau yang upward adalah dari bawahan ke atasan. Ya, dari subordinat ke superior kita. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama bisa memberikan feedback dari kebijakan yang superior kita putuskan. Atau juga sebagai bawahan kita bisa bertanya maksud dari informasi yang telah disampaikan. Atau bahkan kita bisa sebagai bawahan kita juga bisa memberikan bantuan terhadap atasan kita. Ya, mana yang mau dipakai? Nah, banyak sekali cara upward communication ini dilakukan di negara-negara yang low context communication dengan budaya yang lebih terbuka seperti di Amerika. Nah, tetapi seperti negara-negara Jepang, Hong Kong, Singapura gitu ya, ini kayaknya agak sulit dilakukan, walaupun banyak dilakukan, tapi sulit. Jenjangnya terlalu panjang, ya. Nah, di luar negara-negara Asia, ini upward communication ini udah nggak ini lagi, udah nggak happening lagi. Kebanyakan yang downward communication, gitu ya. Nah, ini adalah communication flows. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu downward communication atau komunikasi ke tingkat yang lebih di bawahnya, dan upward communication atau komunikasi dari subordinat ke superior kita. Itu kira-kira ya. Nah, ini adalah communication flows. Nah, kemudian kalau kita lihat flow-nya tadi begitu, berarti ada masalah nih kayaknya antara downward atau upward communication. Hambatannya ada di mana? Nah, hambatannya macam-macam. Kalau yang namanya multinational companies, ini semua etnik, semua ras, semua bangsa ada di dalam suatu perusahaan itu. Dari berbagai negara ada di situ. Pertama, hambatannya adalah bahasa. Walaupun kita berkantor di India, atau berkantor di Rusia, atau di Indonesia, kalau yang namanya multinational company sebaiknya sudah menggunakan international language. Mau tidak mau harus menggunakan international language. Apa international language? Bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Bahasa Inggris yang standar juga nggak apa-apa. Yang penting informasi bisa disampaikan. Jangan kita memaksakan dengan bahasa kita atau bahasa daerah di negara-negara tertentu. Nanti yang nggak ngerti ya tengok-tengok doang dia, ya nggak ngerti apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Jadi penguasaan bahasa Inggris ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu komunikasi. Kalau konteksnya tadi, ya, cross cultural communication, bahasa Inggris menjadi salah satu pemecahan masalahnya menggunakan satu bahasa. Kalau kita di Indonesia dengan banyak suku bangsa dan bahasa, lebih dari 300 atau 600 bahasa daerah, pemecahan masalahnya apa dalam komunikasi? Menggunakan bahasa Indonesia. Seluruh provinsi, seluruh daerah di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk supaya tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi.
Begitu juga komunikasi di multinational companies. Bagaimana caranya semua orang bisa mengerti dengan apa yang kita maksud dalam berkata-kata, yaitu dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, ya, yang bisa diterima di setiap negara. Nah, kemudian ada juga cultural barriers atau hambatan dari budaya. Wah, ini komunikasi ini sulit sekali kalau hambatannya adalah hambatan budaya. Nah, kalau biasanya sudah tidak dilakukan perilaku A, maka kita tidak akan bisa memaksakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perilaku A di dalam suatu pasar misalnya, atau di dalam suatu perusahaan. Maka yang bisa dilakukan apa? Menghargai diversity, menghargai perbedaan, ya, meluaskan wawasan dan memperkaya apa perbedaan tadi itu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi bukan lagi yang namanya diversity ini sebagai hambatan, tetapi diversity ini sebagai memperkaya wawasan dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, ini banyak perusahaan yang masih belum mengambil diversity ini sebagai pertimbangan, tetapi diversity ini masih sebagai hambatan gitu. Karena masih ada ego-ego sektor, masih ada ego-ego negara, ya, ataupun ego-ego suku dan daerah di dalam suatu perusahaan yang masih menganggap bahwa suku saya, ras saya, kemudian negara saya merupakan negara yang paling hebat di antara negara-negara yang lain, atau ras ataupun suku yang ada di dalam suatu perusahaan itu. Nah, hal ini yang harus dilebur. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan kerja yang optimal. Dengan demikian kinerja perusahaan akan pasti meningkat kalau pertimbangan-pertimbangan tadi itu berdasarkan diversity. Kan lebih bagus suatu kebijakan itu diambil dari informasi yang heterogen, bukan yang homogen. Gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah cultural barriers. Nah, di dalam hambatan budaya ini kita bisa lihat juga bahwa jangan sampai di dalam suatu budaya itu kita mengeneralisir semua pernyataan dari apa yang disampaikan. Jangan juga membeda-bedakan antara kompensasi lokal staff dengan kompensasi yang diberikan kepada expat, gitu ya. Yang expat dibayar mahal, walaupun jabatannya di bawahnya local staff gitu. Nah, ini nggak boleh begitu. Kemudian pemberlakuan hari libur juga itu akan mempengaruhi kinerja. Jangan sampai membeda-bedakan. Malah justru kita harus bisa mengapresiasi hari libur. Hari libur, hari raya keagamaan, hari raya kebudayaan. Nah, kita harus bisa mengapresiasi itu. Justru kita bisa memperluas pangsa pasar kita. Atau justru kita bisa memperluas informasi dalam mempertimbangkan suatu kebijakan nantinya. Gitu ya. Nah, di dalam budaya yang ada, ini ternyata perilaku
berkomunikasinya juga berbeda juga. Jangan sampai perilaku budaya berkomunikasi di suatu suku, ras, ataupun budaya tertentu ini menjadi suatu hambatan. Justru harus kita rubah menjadi suatu pengayaan di dalam mengambil suatu keputusan nantinya, gitu ya. Nah, apa namanya, budaya-budaya tadi ini walaupun berusaha menyamakan persepsi, menyamakan opini dalam suatu informasi, ini tetap saja masih akan mengalami adanya perbedaan persepsi. Karena apa? Setiap ucapan yang kita sampaikan dalam bahasa Indonesia atau juga dalam bahasa Inggris, ini kan logatnya, logatnya, dialeknya, bahasa Inggrisnya orang Indonesia, ini kan berbeda dengan bahasa Inggrisnya orang India ataupun bahasa Inggrisnya orang Cina. Ini akan beda-beda. Logatnya, dialeknya berbeda. Otomatis persepsi yang ditangkap juga akan berbeda, gitu ya. Indonesia aja, bahasa Inggrisnya banyak sekali dialeknya. Bahasa Inggris dengan dialek Jawa, bahasa Inggris dengan dialek Batak, dengan dialek Bali, bahasa Inggris dengan dialek Kalimantan atau Madura sekalipun. Ya kan? Dialek ini yang membuat persepsi kita akan menjadi beda gitu. Ya. Nah, hal ini harus lebih kita perkaya lagi gitu ya, dari budaya-budaya yang ada di dunia. Di nasional saja kita memiliki banyak dialek ya, apalagi di dunia ini, banyak sekali. Nah, ini yang harus kita perkaya. Nah, kemudian dalam komunikasi surat menyurat juga ini juga banyak terjadi misperception, gitu. Karena tadi ya bahasa Inggris di setiap daerah ini atau bahasa Inggris di setiap negara memiliki pronunciation, memiliki dialek yang berbeda-beda. Kemudian gaya bertutur atau selingkung berbahasa Inggrisnya juga harus kita perhatikan gitu dalam menulis surat ataupun proposal atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, karena adanya perbedaan budaya nih yang tadi, ini dolar ini dalam pembayaran ini menjadi pemecahan masalah. Nanti kalau dibayar pakai rupiah atau dibayar pakai rupiah atau dibayar pakai pound sterling nanti beda-beda. Kemudian standarnya bagaimana? Standarnya jadiin aja US dollar gitu. Tapi kalau kita pakai standar US dollar, Indonesia rupiahnya akan turun juga ya nilainya. Nah, ini menjadi dilema memang ya. Nah, kita harus pintar-pintar bernegosiasi nantinya di dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, kemudian saya akan beralih bagaimana mendapatkan suatu komunikasi yang efektif. Nah, ini sangat menarik ya. Yang bagaimana sih? Satu, kita harus bisa improvisasi feedback dari informasi yang disampaikan oleh orang lain terhadap apa yang kita tangkap, gitu ya. Yang kedua, kita harus berlatih dengan bahasa Inggris dengan baik. Jangan sampai nanti kita diajak ngomong orang India, dia pakai bahasa India, kita pakai bahasa Indonesia, atau orang Jepang pakai orang bahasa Jepang, kita pakai bahasa Indonesia, ini nggak nyambung gitu. Bagaimana nyambungnya? Nyambungnya adalah
pakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ini walaupun standar ya, tetapi orang bisa mengerti lah. Nanti detail-detailnya ya bertahap gitu ya. Jangan sampai kita salah nih dalam mengucapkan kata-kata gitu. Nah, kemudian kita juga harus berlatih secara budaya. Nah, kalau kita nggak berlatih secara budaya, kita nggak mau kenal budaya lain, kita nggak mau tahu dengan budaya lain, nah kita nanti jadi homogen kelompok kita atau perusahaan kita. Nah, perusahaan kita harus jadi heterogen. Itu kalau sudah menjadi multinational company, apalagi kalau sudah global company, gitu ya. Sudah nggak ada lagi itu hambatan budaya. Ya. Nah, organisasi atau perusahaan-perusahaan di dalam negeri di Indonesia ini masih kepentok sama yang namanya budaya. Nah, budaya-budaya jadul gitu ya, budaya-budaya bahwa senior yang paling benar gitu, atau senior yang paling menguasai banyak hal gitu. Sekarang sudah tidak lagi, tidak bisa kita pakai pasal itu lagi, bahwa cultural training yang kita lakukan ini harus efektif. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, dengan mengadaptasi atau belajar tentang budaya-budaya yang ada, kita tidak akan bisa mengefektifkan komunikasi kita. Apalagi dengan budaya yang tadi saya sebutkan. Saya rasa perusahaan atau organisasi itu perlu diremajakan, perlu direformulasi. Mungkin harus dihilangkan generasi-generasi tuanya, ya, dengan catatan dengan kompensasi yang baik tentunya. Supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan organisasi, untuk menyelamatkan perusahaan. Diambang apa? Diambang kepunahannya. Kalau dia tidak mau melihat wawasan di luar, dia tidak mau memperbaiki sistem. Masih yang dulu aja, dia nyaman dengan hal itu. Ya kan? Ada sedikit yang memberikan masukan, tersinggung. Nah, ini kan banyak hal seperti ini. Ya kan? Ini terjadi di setiap organisasi, bahkan di perusahaan-perusahaan besar. Ya, konteksnya kalau saya bilang di Indonesia ini banyak sekali yang begini. Mereka tidak siap dengan perubahan. Menyatakan, ayo berubah, ayo berubah. We are the agent of change. Tapi mereka sendiri takut akan perubahan itu. Gitu. Ini lucu. Suatu fenomena yang bisa dikatakan terjadi di mana-mana di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa kita harus fleksibel dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kita akan melakukan kerjasama yang baik. Sama-sama tahu apa yang dimau, sama-sama tahu apa yang dibutuhkan, sama-sama tahu apa yang tidak diinginkan. Maka kerjasama yang terjalin ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, ini tadi adalah achieving communication effectiveness. Ya. First, improve feedback system, and then language training, cultural training, and then the last one is flexibility and cooperation. Mudah-mudahan bahasa Inggris saya bagus ya. Oke, saya akan lanjut. Ada 5 style dalam negosiasi. Ya, a negotiator meeting his needs, a negotiator meeting other party needs. Jadi, a negotiator, maaf ini saya salah ketik, negotiator ya, bukan negotiator. Negotiator yang bertemu dengan kepentingannya atau keinginannya sendiri, dan negotiator yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kalau kita lihat, ambil garis vertikal dan horizontalnya. Kalau yang vertikal ini adalah
yang mementingkan atau bertemu dengan kepentingannya sendiri. Kalau yang bawah atau horizontal ini adalah negotiator yang mementingkan kepentingan orang lain atau golongannya atau kelompoknya. Kita lihat di kuadran 1. Di kuadran 1 kita lihat bahwa semakin tinggi dia mementingkan kepentingannya pribadi atau kepentingannya sendiri, maka yang didapatkan dalam negosiasi adalah win and lose solution atau win and lose treaty. Ya, semakin tinggi nih. Ya, kita lihat di sebelah kiri, ini semakin tinggi kesayaannya. Gitu. Pokoknya harus begini. Menurut saya harus begini, menurut saya. Tapi orang lain nggak dilihat sama dia. Yang ada adalah win and lose. So he got win and other lose. Nah, bagaimana dengan yang negosiasi dengan accommodating? Wah, kalau accommodating udah pasti nih. Semakin tinggi dia membela kepentingan kelompoknya, maka yang dihadapkan adalah win and lose. Lose and win solution atau treaty. Yang lose siapa? Yang lose ya si negosiatornya. Yang win siapa? Yang win adalah kepentingan banyak orang. Nah, mulai dapat gambaran ya. Kemudian kita lihat kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini mementingkan kedua-duanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan win-win solution, artinya kolaboratif. Semua yang disampaikan, semua informasi yang didapatkan, ini diolah, diproses, kemudian dijadikan suatu kebijakan untuk mendapatkan win-win solution atau win-win treaty. Ini yang dinamakan oleh kolaboratif. Tapi mari kita lihat, kalau dua-dua belah pihak ini saling menghindari kesepakatan, artinya tidak akan terjadi negosiasi yang berhasil. Mereka akan dapat lose-lose negotiation. Walaupun mungkin sudah ditandatangani memorandum of understanding, tetapi yang didapatkan ya lose-lose negotiation. Ya berjalan kegiatannya, tetapi tidak optimal, gitu kan? Bahkan mungkin bukan hanya optimal, malah lose ya, malah rugi, sama-sama rugi. Apa yang didapatkan? Yang satu tidak sesuai dengan tujuan organisasi, yang satu tidak sesuai dengan tujuan proyek. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak menghasilkan suatu yang baik. Gitu ya. Nah, ini baru 4, Pak. Yang satu mana? Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah compromise. Split the difference. How to split the difference? Kalau Anda sebagai penentu kebijakan atau sebagai negotiator, Anda harus bisa splitting atau membagi perbedaan-perbedaan itu. Yang ini perusahaan maunya begini, yang ini maunya begini. Ini temuin dulu. Sama-sama ditemukan. Mana yang menjadi hambatan? Selesaikan itu dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, tidak bisa tidak bisa diindahkan, maka hal yang bisa dilakukan adalah compromise. Kompromi. Kompromi yang seperti apa? Baiklah, walaupun perusahaan A tidak bisa melakukan perbaikan di sisi A, B, C, kami juga
mungkin akan mengurangi tawaran kami di ABC. Artinya apa? Ada kompromi. Ya sudah, kalau kualitasnya tidak bisa dinaikkan, tidak apa-apa. Kami akan jual dengan harga yang tidak seperti yang direncanakan. Kami akan turunkan sekitar harga 10% dari itu. Nah, ini kompromi. Jadi si negotiator harus bisa berkompromi dengan baik. Harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak hanya menginginkan win-win solution, tidak hanya kolaboratif aja, tetapi compromise. Kalau kita sudah bicara tentang compromise, ini di situ sudah ada kompetitif, sudah ada kolaboratif, dan ada accommodating. Ya, jangan avoiding ya. Kalau avoiding nggak akan dapat apa-apa. Sehingga di dalam compromise kita bisa menyusun formula-formula. Seperti apa nanti memorandum of agreement-nya nanti. Ya. Nah, kalau kita sudah memorandum of understanding, biasanya nanti ketika mau kerjasama, ini akan ada yang namanya memorandum of agreement. Jangan sampai di dalam memorandum of agreement ini melemahkan beberapa pihak. Nah, kalaupun tidak bisa, maka kita harus bisa melakukan, tidak bisa mendapatkan kolaborasi untuk mendapatkan win-win solution, maka kita harus bisa melakukan compromise. Ya, jangan hanya bisa mengakomodir saja satu pihak, tetapi bagaimana bisa dua pihak ini bisa saling terakomodasi dengan cara berkompromi. Nah, this is the 5 negotiation style. So, a negotiator meeting in his needs and the other party needs is depending on the one is competitive, make the win-win lose solution. Secondly, accommodating in result of lose and win solution. Third is collaborative, is usual like some of the company using this style in collaborative to get the win-win solution. And then don't do the avoiding negotiation, because it will be make your company have a lose and other parties as have a lose solution too. So the important thing is the 5th negotiation style is the compromise. How the negotiator is splitting the different needs and the different aim and goals from the one company to the others. So the negotiator must have a compromise style. So they can use the competitive, collaborative, and accommodating both of parties. That is the compromise negotiation style. I think that's all from the negotiation style. Then we get in the managing cross-cultural negotiation in this part. Negotiation setelah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini merupakan proses bargaining antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ada 2 tipe dari negosiasi. Pertama, negosiasi yang distributif. Yang kedua adalah negosiasi yang integratif. Yang distributif itu yang bagaimana ya? Yang distributif ini ketika dua belah pihak ini memiliki tujuan yang berbeda.
dan memiliki nilai yang berbeda di balik kerjasama yang dilakukan. Nah, ini kalau distributif. Tapi bagaimana dengan yang integratif? Kalau yang integratif, ini dua-duanya mendapatkan solusi yang baik, gitu ya. Baik itu secara kepentingan maupun membuat suatu nilai di dalam suatu kerjasama itu, atau juga menginvestasikan apa yang sudah dilakukannya selama ini di dalam suatu perjanjian kerjasama, di dalam Memorandum of Agreement. Wah, ini sangat luar biasa kalau perusahaan multinasional company bisa melakukan hal ini. Karena apa? Negotiation is process of bargaining with one more parties and arrive at a solution acceptable to all. Gitu kira-kira. Jadi, managing cross cultural negotiation ini akan dihadapkan dengan dua tipe negosiasi, yaitu distributif dan juga integratif. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini di dalam mata kuliah saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akan membuka diskusi di akhir perkuliahan kita. Apa saja yang akan ditanyakan, apa saja yang kira-kira kurang, yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, sampai di sini paparan saya mengenai mata kuliah kita kali ini tentang negosiasi dan komunikasi. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.